semuanya, selamat malam. Di sini saya mau curhat tentang pengalaman iman saya, di mana jurusan bukanlah akhir dari segalanya. Sebelumnya, saya ingin mengatakan sebelum kalian mendengarkan video ini, jangan lupa subscribe and like juga ya, dan share. Saya mau curhat tentang masa-masa SMK saya, di mana saya akan tinggal menghitung bulan atau hari karena sebentar lagi mau tamat. Jujur nih ya, saat masa SMK saya pernah mengambil jurusan yang salah, tetapi jurusan itu tidak membuat saya menjadi menyerah, dimana jurusan bukanlah akhir dari segalanya. Nah, saya ingin bercerita sebelumnya, dimana saya waktu SMK baru-baru mendaftar di SMK lah ya. Saya pernah mengambil jurusan pertama itu jurusan busana, kedua jurusan tata boga. Nah, karena hobi saya memasak dan didukung oleh kedua orang tua, saya mengambil jurusan boga atau masuk dengan jurusan boga. Nah, bukannya karena ditolak atau apa, memang saya menolak karena keinginan saya jurusan tata boga, jadi saya menolak jurusan busana. Tapi lama-kelamaan saya mulai merasa bosan dengan pemilihan jurusan yang saya minati sekarang, dimana dalam proses belajar kadang saya tidak terlalu fokus dengan pelajaran kejuruan, dimana itu termasuk pelajaran dalam pemilihan jurusan kita, contohnya jurusan tata boga. Nah, pelajaran yang mereka pelajari itu kan bagian memasak, tapi tidak semua dalam bagian masak. Ada juga belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama seperti SMA. Tapi di SMK itu ada namanya belajar kejuruan. Nah, di saat saya merasa bahwa jurusan yang saya minati ini atau yang saya miliki ini adalah jurusan yang salah, saya tidak terlalu berfokus atau tidak terlalu menyalahkan diri saya sendiri. Salah jurusan bukanlah akhir dari segalanya, dimana salah masuk jurusan adalah hal yang banyak ditemui di sekolah atau di jenjang perkuliahan. Ketika seseorang merasakan bahwa jurusan yang dia minati tidak sesuai dengan ekspektasi, atau jurusan yang tidak dia minati, banyak hal yang sering terjadi. Contohnya, 1. Tidak berfokus kepada pelajaran yang diarahkan guru. 2. Tidak serius dalam pelajaran atau cuma bermain-main. 3. Buang-buang waktu dalam bersekolah. 4. Seperti itulah bisa dibilang. Contohnya seperti pepatah mengatakan, janganlah sia-siakan keringat orang tuamu. Nah, kembali lagi ke cerita saya. Bisa saya merasa salah jurusan pas SMK, gue sebenarnya mau tata busana, tapi karena hobi gue tadi tata boga, jadi saya mengambil jurusan boga. Nah, di situ meskipun seluruh pelajaran tata boga tidak saya minati, tapi saya selalu mengikuti pembelajaran, atau saya tidak berfokus pada pelajaran yang guru berikan. Karena sekolah kan cuma formalitas, masalah nanti lulus mau kerja itu tergantung nasib kita. Jadi jangan dikira mentang-mentang lulusan tata busana tidak terjamin itu menjadi desainer. Contohnya bisa juga itu, jangan mentang-mentang menjadi jurusan tata boga tidak terjamin, atau bisa saja mereka jurusan tata boga tapi tidak terjamin itu masuk ke chef atau koki, karena masih banyak contoh yang sekitar kita menjadi acuan untuk kita maju untuk sukses. Jadi salah jurusan bukanlah akhir dari segalanya atau menjadi penghambat untuk masa depan atau kesuksesan kamu. At least kalau kamu nyesalin kamu sekolah karena jurusan yang salah, apalagi di kelas 3, akan bikin hati orang tua sakit. Apalagi masalah ilmunya kepake nggak urusan nanti. Yang penting kamu jaga amanat orang tua, kamu hargai keringat orang tua, tidak menyanyiakan uang orang tua yang menyekolahkan kamu tinggi-tinggi. Apalagi sekarang udah kelas 3 loh. Jadi jika kalian masih mengutuki keadaan dan menyalahkan lingkungan, berhentilah sekarang juga. Tepat ketika kalian mengerutuki, di luar sana masih banyak jutaan orang yang tidak sekolah. Mereka pengen mengalami gimana sih rasanya sekolah, gimana sih rasanya memiliki jurusan, contohnya ya SMK. Jadi
Walaupun kamu salah jurusan, keadaan kamu masih jauh lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal di jalanan yang tidak bisa sekolah karena keadaan ekonomi yang terhambat. Ingatlah bahwa apa yang kamu dapatkan bukanlah dari hasil jerih payahmu sendiri, kan ada Tuhan yang selalu menemani kamu di setiap dua-dua kamu, dan karena dukungan dari orang tua dan doa-doa dari orang tua. Jika kamu ingat bahwa sekarang kamu mendapatkannya karena hasil dari tangan kamu sendiri, kamu pasti tidak akan menyanyiakan itu. Jadi, don't be afraid to take one to one. Jadi, jangan mudah menyerah ketika kamu salah mengambil jurusan. Carilah manfaat sebanyak-banyaknya yang akhirnya bisa membantu kamu meraih cita-cita kamu yang sebenarnya. Kalaupun kamu merasa jurusan yang kamu jalani benar-benar tidak sesuai, ada lembaga-lembaga yang siap untuk membantu mengembangkan minat dan bakat kamu. Lembaga tersebut ada yang cakupannya universitas ataupun fakultas. Jadi, kamu jangan pernah merasa patah hati atau merasa menyerah di saat jurusan yang kamu minati bukan menjadi jurusan terfavorit atau jurusan yang kamu minati. Nah, itu masih di jenjang SMK. Itu masih bisa diubah kok. Jika jurusan kamu salah, itu masih bisa diubah di jenjang perkuliahan atau fakultas. Karena tiap kekeliruan yang kita alami adalah bagian dari batu bata yang membangun wawasan dalam kebijaksanaan kita dalam mengambil keputusan. Karena bagian terbaik dari yang kita miliki adalah pengalaman yang salah adalah tak ada orang lain yang mendapatkan pelajaran seberharga yang kamu punya. Karena posisinya udah seperti ini, ya jalani aja. Waktu kelas 3 gue lebih sering belajar. Contohnya gue ya, waktu kelas 3 gue sukanya masih sering bermain-main. Tapi di saat perkuliahan nanti kita tidak lagi bisa bermain, karena di situ kita bisa diuji bahwa cita-cita kita akan terukir setelah kita masuk perguruan yang tinggi, contohnya mengikuti fakultas atau universitas yang kita suka. Dan yang terpenting adalah janganlah pernah malu untuk mengakui jurusan kamu. Walaupun itu jurusan yang salah atau jurusan tidak kamu minati, janganlah kamu malu untuk mengakui itu ke seluruh dunia. Jika seseorang bertanya, yang banyak menjatuhkan, tetapi banyak juga yang mendukung. Jadi semangat, jangan takut untuk mencoba apa yang kamu inginkan. Bersyukurlah karena kamu bisa sampai di tahap sejauh ini. Lihat ke belakang, masih ada orang yang pengen di posisi kamu. Mereka pengen merasakan bagaimana sih rasanya sekolah, bagaimana sih rasanya bisa sekolah atau memiliki kejurusan. Jadi kamu jangan pernah menyerah, atau kamu termasuk orang beruntung yang bisa memiliki pengalaman hebat, walaupun pengalaman itu pengalaman yang salah karena kamu memiliki jurusan yang salah. Karena bakat yang Anda lakukan bakat Anda menentukan apa yang Anda lakukan. Motivasi Anda menentukan seberapa banyak Anda bersedia melakukannya. Sikap Anda seberapa baik Anda akan melakukannya. Karena untuk mendapatkan hasil yang terbaik, kita harus bersabar. Terkadang kamu harus melalui yang terburuk untuk mendapatkan yang terbaik. So, kamu boleh berteriak, kamu boleh menangis, tapi tidak untuk menyerah. Karena masa depan selalu di depan, bukan di belakang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa jurusan yang kamu miliki sekarang adalah jurusan yang bisa membuat kamu patah hati atau itu menjadi penghambat untuk masa depan kamu yang bisa meraih kesuksesan.